Before watching the videos, don't forget to like, comment, and subscribe, and share it with your families and friends. Assalamualaikum, Allahumma barik. Welcome back to our YouTube channel Nitip Mimi. Nah, kali ini kita sedang berada di kota Magelang. Jauh sekali ya kita mainnya dari rumah. Karena liburan sekolah ini kan sangat panjang. Jadi kita memutuskan untuk liburan yang jauh. Masya Allah, kota Magelang ini sangat bersih dan tertib. Dan udaranya sangat sejuk sekali meskipun matahari sempat terik, tapi udaranya sangat sejuk dan adem. Dan untuk liburan sekolah kali ini kita ingin menginap di salah satu hotel asri banget di Magelang. Dan kebetulan teman Mimi sekeluarga tinggalnya di Magelang. Jadi sebelum berangkat ke hotel tadi kita sempat mampir dulu ke rumahnya dan bersilaturahmi karena sudah sangat bertahun-tahun tidak bertemu. Kita pun akhirnya memutuskan untuk liburan bareng di hotel ini. Jadi stay tune. And here we are, kita sudah sampai di lokasi yaitu di Puri Asri Hotel and Resort. Nah ini dia ya, jalan menuju ke lobinya. Nah sebelum lanjut kita dianjurkan oleh security untuk parkir di area lobi karena kita harus check-in terlebih dahulu. Nah proses check-innya itu sangat cepat dan mudah dan stafnya pun sangat ramah dan informatif. Area lobi Puri Asri Hotel ini sangat luas dan bagus ya, dan pemandangannya pun sangat asri. Pemandangan yang ada di lobi ini yaitu Taman Kyai Langgeng. Jadi jangan salah ya, waktu itu kita pun salah kirain ini adalah bagian dari Hotel Puri Asri, ternyata tidak. Kita memesan kamar di Puri Asri Hotel and Resort ini melalui aplikasi Traveloka. Nah, di Traveloka ini
tertulis bahwa kita akan diminta untuk menyimpan deposit Rp200.000 saat check-in. Namun saat check-in langsung kita tidak dimintai untuk deposit Rp200.000. Setelah selesai check-in, kita menuju kamar ya. Nah, perjalanannya cukup jauh dan berliku-liku karena bukit. Dan pemandangannya pun sangat indah dan pepohonannya masih sangat banyak, jadi adem. Kita memesan kamar Grand Deluxe untuk 4 kamar. Nah, di sini itu tiap kamar itu dinamai dengan nama-nama flamboyan, Edelweiss. Nah, kita mendapatkan kamar Edelweiss dan kita agak turun ke bawah, nanti belok ke kiri, sampai deh kamarnya. Nah, ini dia area kamar yang kita sewa. Jadi Edelweiss itu ada 4 kamar dan 4 kamar ini kita sewa dengan keluarga, temennya Mimih juga. Jadi kita rame-rame. Wah, seru banget ini liburannya rame-rame. Nah, ini pemandangan depan kamar langsung ada sungai yang alirannya lumayan deras walaupun ini sedang musim kemarau. Nah, kita cek yuk di dalam kamarnya tuh bagaimana dan ada apa aja. Nah, ini ada terasnya juga, ada sofa dan meja untuk duduk-duduk santai sambil melihat ke sungai. Kita masuk langsung area kamar dan di sini ada kamar King Deluxe, ada juga sofa dan meja untuk makan. Nah, di sini juga ada TV, TV-nya juga udah smart TV, kita bisa YouTube-an, bisa Netflix. Ini areanya baru direnov ya karena sebelumnya ada yang masih bangunan lama, tapi kita pesan yang bangunan baru. Seperti ini penampilannya. Di sini juga ada lemari untuk menaruh pakaian atas bawah, besar banget lemarinya nih.
Ini bisa muat banyak banget pakaian. Sini juga ada teko untuk memanaskan air. Ada gelas juga. Terus di bawahnya juga ada deposit untuk menyimpan uang atau barang berharga. Ada kulkas juga. Nah, lalu di sini masuk kita ke kamar mandi. Kamar mandinya juga luas, estetik, interiornya aku suka banget karena terang ya kelihatannya. Karena kan di sini tidak dapat jendela ya kanan kirinya, hanya depan aja. Jadi ini masih kelihatan baru banget dan rapih banget. Ada hair dryer juga. Yap, seperti inilah room tour kamar dari Hotel Puri Asri Deluxe Room. Ini worth it banget untuk kamu yang berkeluarga atau sendiri. Nah, ini kamarnya Om Bisma juga sama kayak kita. Ada satu king bed, terus ada TV, smart TV, ada langsung kamar mandinya. Semuanya sama, bersih, wangi, dan yang pasti ini masih baru banget interiornya ya. Setelah selesai room tour, check-in, kita lanjut ke area kolam renang. Karena anak-anak sudah tidak sabar bermain air. Ketika masuk check-in sore, kita langsung ke area kolam renang sampai maghrib. Nah, dari sini juga kita bisa langsung melihat area sungai di sebelah sana. Halo, selamat pagi. Pagi-pagi gini udah terdengar suara sungai dari kamar. Rasanya tuh pengen banget main air di sungai. Karena dari kamar kita buka pintu, pemandangannya itu langsung sungai. Jadi tuh kalau tidur suaranya hening dan terdengar suara air bergemuruh. Nah, di sini juga banyak banget aktivitas yang bisa kita lakukan. Pagi ini kita sudah bangun pagi dan kita mau jalan pagi dan banyak beraktivitas di hotel ini. Kira-kira kita mau ngapain aja ya? Ikutin terus videonya ya. Pagi ini kita jogging pagi bersama-sama. Di sini tuh serunya tuh ada jogging tracknya. Di sini rapih banget karena dari villa ke villa atau kamar ke kamar itu ada jalan setapaknya yang memang itu buat jalan kaki gitu. Jadi jalannya tuh nggak rusak, nggak becek, dan enak banget untuk jalan pagi. Nah, dari sini sudah mulai kelihatan sungainya dan suara airnya tuh benar-benar kedengaran ya. Walaupun ini sedang kemarau gitu, debit airnya tidak sebanyak saat musim hujan. Oke, kita lanjut menelusuri ke bawah ke pinggiran sungai karena memang jogging tracknya ini tuh jalannya di pinggiran sungai gitu. Selain udaranya yang sejuk di sini juga tidak panas dan air sungainya itu bersih ya. Nah, di sini juga ada angsa yang memang dipelihara oleh hotel ini.
Nah, kita jalan terus ke depan sana. Nah, di genteng-genteng ini tuh ada perahu karet untuk kita yang mau melakukan aktivitas arung jeram. Nah, itu dia perahu-perahu karetnya. Nah, nanti untuk memulainya itu kita bisa dari tempat area bermain yang ada di depan, nanti kita akan menuju ke sana. Nah, ini dia penyimpanan perahu karet untuk melakukan rafting. Nah, nanti ini sungainya yang akan kita tuju untuk rafting. Di sini tuh raftingnya ada terbagi dua, yang short sama yang untuk pemula. Kalau short itu sekitar 1 kilo, untuk pemula itu jaraknya 9 kilo. Nah, kebetulan kita ini mau mencoba yang jaraknya 9 kilo. Karena kalau 1 kilo ada rasa kurang panjang waktunya ya. Nah, itu dia mobil warawiri untuk penghuni hotel di sini. Kenapa ada mobil ini? Karena kamarnya itu saling berjauhan. Kamar satu dengan yang lainnya dan kamar ke restorannya juga lumayan. Selain lumayan jauh, jalanan juga agak menanjak. Jadi kamu perlu mobil ini untuk ke restoran ketika sarapan pagi. Dan itu di atas itu tuh tempat kolam renang. Jadi ketika kamu mau kolam renang dari Edelweiss lumayan jauh jalannya, kamu bisa tadi naik mobil warawiri yang tadi. Tinggal telepon ke operator aja, nanti akan dijemput dan diantarkan kamu ke tempat tujuan. Nah, di sini tuh tempat area bermain, ada tenis meja, ada main enggrang bakyak, ada main catur juga. Nah, untuk pemesanan arung jeram atau rafting tuh di sebelah kanan itu tuh yang ada gazebo-nya ya. Nah, pagi-pagi orang sudah beraktivitas di pinggir sungai. Karena memang cuacanya yang adem, tidak panas, sejuk di sini ya. Jadi orang tuh beraktivitas di sini tuh nyaman dan happy banget gitu. Terlihat semua keluarga tuh berkegiatan di luar kamar pagi-pagi. Karena selain lapang yang luas, area yang luas, ada sungainya juga. Kamu bisa banyak melakukan aktivitas di sini. Nah, selain itu tadi angsa yang tadi di kandang sudah mulai berkeluaran, dan setiap pagi ini nih angsanya ini tuh dilepas untuk mencari makan sendiri dan untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar.
Setelah jalan pagi, kita sekarang mau lanjut sarapan rame-rame. Seperti yang tadi aku sampaikan, kita menggunakan mobil warawiri ini. Jadi sebelumnya kita sudah menghubungi operator untuk dijemput. Nah, di sini juga masih ada area kamar atau villa, dan di ujung sana itu masih terdapat area bermain anak-anak. Ini sungguh sangat luas banget hotelnya. Ada berbagai macam kamar dan villa, kamu bisa pilih mana yang kamu butuhkan. Oke, kita lanjut ke restorannya menggunakan mobil warawiri ini ya. Ikutin terus videonya karena sayang banget kalau tidak diikutin sampai habis karena banyak banget spot-spot gambar atau video yang sangat indah. Alhamdulillah kita sudah sampai di restonya dan restonya besar banget. Dia ada area sendiri khusus resto. Selain untuk tempat sarapan, ini adalah tempat makan atau resto yang bisa dikunjungi ketika kamu lapar. Oke, kita masuk untuk menukarkan voucher sarapan pagi kita ke petugasnya. Ini ramai banget yang nginep di sini. Terlihat dari restorannya ini sudah banyak kursi yang terisi. Oke, kita lanjut, kita lihat ada makanan apa aja nanti di sini. Kita mulai dari pintu pertama, ini ada semacam pecel ya. Pecel dan tahu bacem. Lanjut di sebelah sini tuh ada tempe mendoan yang live cooking dan ada omelet, telur mata sapi, semuanya live cooking. Nah, di sini juga ada meja untuk buah, buahnya ada semangka seger banget ya. Ada pisang jeruk. Nah, lalu di sebelahnya juga ada salad yang lengkap, super lengkap, semuanya ada. Nah, itu juga ada untuk sarapan, ada bubur ayam. Dan di sebelahnya juga ada soto ayam. Nah, ini banyak banget menunya sampai bingung mau sarapan apa ya. Oke, ini lanjut ke main course-nya tuh ada kentang, ada sosis, ya ini westernnya lah ya. Terus di sini juga ada waffle. Lalu kita bergerak lagi. Di area sini ada cookies, ada roti. Nah, di sini area manis-manis nih ya. Kamu bisa cari apa aja nih di sini nih. Tuh, banyak banget macem-macemnya. Nggak cuman western tapi ada makanan lokalnya. Nah, ini main course-nya nih. Ada berbagai macam sambal. Ini ada cumi. Ini ada ayam mentega. Terus ada capcay, sayur. Ini ada bihun goreng, ada nasi goreng oriental, ada nasi putih juga. Semua lengkap banget di sini sarapannya ya. Dan yang gak kalah menariknya tuh pemandangannya. Kamu sarapan sambil ngeliat view kayak gini tuh. Oh my god, Allahu Akbar, subhanallah.
Ini Masya Allah ya, langsung penggunungan pemandangannya dan masih terdengar suara sungainya juga. Nah di area sebelah sana juga view-nya tidak kalah menarik. Nanti kita akan lihatkan meja makan kita dengan view yang lebih menarik juga. Nah di sini juga ada barnya untuk pemesanan kopi atau teh. Nah, kita makan di meja sini, pemandangannya langsung pepohonan, hijau-hijau dengan suara sungai. Di sini tuh sarapan dengan pemandangan seperti ini tuh membuat hati tenang, nyaman, dan bahagia ya. Oke, setelah mengisi makanan kita ke arung jeram atau rafting. H-1 kita sudah melakukan DP setengahnya ya. Nah, setelah itu pagi-pagi kita menuju ke meja pendaftaran untuk pelunasan. Nah, di sini juga terdapat locker. Jika kamu membawa barang dan tidak ingin basah, kamu bisa simpan di situ dan itu gratis. Sambil menunggu persiapan di sini kamu bisa main tenis meja, ada bakyak juga, ada enggrang juga. Di sini full aktivitas banget gitu. Jadi kamu bisa melakukan kegiatan apapun. Dan saatnya kita siap-siap untuk rafting. Sebelum memulai rafting, kita menggunakan pelampung dan helm untuk keselamatan. Nah, setelah itu kita lanjut menuju perahu yang akan dimulai raftingnya. Sebelum memulai rafting, kita di briefing dulu bagaimana caranya untuk rafting, cara mendayung, cara keselamatan selama perjalanan. Karena ini akan ditemani oleh seorang yang ahli ya untuk menemani kita rafting sepanjang perjalanan 9 km ke depan nanti. Sebelum kita memulai, kita berdoa dulu agar semuanya berjalan dengan lancar dan selamat. Bismillah. Here we go, let's go. Kita mulai rafting. Enjoy the rafting. Ini perjalanan yang akan kita tempuh sekitar 9 km, akan ditempuh 1,5 jam sampai 2 jam. Ini keadaan sungainya lagi kemarau ya, tidak penuh. Jadi airnya tuh tidak banyak, jadi akan sering menyangkut-nyangkut bebatuan.
Beberapa kali ada spot foto yang dilakukan oleh petugas fotografer dari Progo Rafting. Jadi kita akan diberitahu aba-aba ketika ada fotografer untuk difoto dan kita action. Karena nanti akan ada hasil fotonya yang akan bisa kita tebus gitu. Selain kita tebus juga kita bisa dapat 2 foto berupa soft copy, bukan hard copy ya. Ya kalau dibalik kamu selalu berharap berhenti nih, ayo jangan nih nanti dianya tenggelam. Jangan deh. Pegangan. Tali. Kaget ada botol. Om Bisma ya? Enggak, aku nggak minum, taruh aja. Iya. Nah, di bawah aja. Enak banget pada di belakang. Boleh kembali lagi gitu. Di sini benar-benar sangat asri areanya ya, terbukti terdapat burung atau bangau putih ini ya, yang jarang banget kita lihat di Jakarta atau di dekat rumah kita. Tapi di sini kita bisa melihat flora dan fauna yang kita sebelumnya nggak bisa lihat gitu di rumah tempat tinggal kita. Nah, setelah selesai perjalanan 9 km, hampir 2 jam ya kita ngedayung, karena ini dayungnya dayung santai karena bawa-bawa bocil.
Nah, kita akan jalan sekitar 200 meter untuk dijemput oleh angkot. Lalu kita akan diantar lagi ke hotel, ke tempat pertama kita rafting tadi. Dan kita sudah sampai di hotel lagi. Setelah rafting 2 jam, kita sudah selesai rafting dan berada di hotel lagi. Saatnya kita untuk mengembalikan dayung, helm, dan pelampung yang kita gunakan. Nah, di sini tempat untuk mengembalikan helm, dayung, dan pelampungnya. Nah, ini dipinjamkan oleh pihak rafting. Jadi dari tadi aku ngerekam di air di atas rafting itu menggunakan pelindung tadi. Setelah kita selesai, kita disediakan kelapa muda. Wow, dari capek kita dikasih kelapa muda. Nah, yang tadi tuh fotonya akan diperlihatkan ke kita seperti ini. Nanti kita bisa pilih 2 untuk gratis. Tapi kalau mau semuanya itu nanti kita berbayar 200.000. Setelah seharian beraktivitas di hotel, kali ini kita beraktivitas di luar hotel. Kita sekarang mau main ke alun-alun Kota Magelang. Di sini rame banget karena memang akhir pekan ya. Jadi orang banyak menghabiskan waktu di alun-alun di pusat Kota Magelang. Selain udaranya yang sejuk,
Di sini juga banyak banget yang jualan makanan atau mainan lainnya. Tidak hanya itu, ada juga yang menyewakan permainan seperti mobil-mobilan untuk anak-anak. Nah, di sini juga ada yang main apa nih namanya ya? Baling-baling gitu yang diselepet ke atas. Nanti itu dia pakai lampu dan turun gitu. Di sini banyak banget area jualan makanan. Ada aktivitas lainnya juga untuk anak-anak. Tumpah ruah semua di sini. Seru banget ini. Oke, demikian keseruan kami di Kota Magelang. Semoga video ini bisa menjadi wawasan juga buat kita semua, bisa bermanfaat. Jangan lupa di komen, like, dan subscribe YouTube channel Nitip Mimi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.